Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika kamu tidak pernah melanggar pantangan ini, maka mantan adalah jodohmu selamanya. Ya. Jadi setiap manusia itu ternyata punya pantangannya sendiri-sendiri. Ada orang yang pantangan dengan makanan tertentu, misal sakit mah atau sakit GERD, asam lambung tuh. Itu punya pantangannya, orangnya kelihatan sehat-sehat saja, segar bugar, tapi dia punya pantangan makanan. Misal tidak boleh makan yang pedas-pedas, ya, makan yang asam-asam, minum kopi, dan seterusnya. Ya, ada orang yang punya sakit migrain, misal pusing sebelah. Nah, itu juga punya pantangan makanan atau minuman tertentu. Ada orang yang alergi. Misal ada yang alergi cuaca dingin. Kalau pas lagi dingin itu gatal semua tubuhnya. Ada orang yang alergi dengan air yang mungkin agak keruh dan kotor, ya, sehingga kalau mandi sembarangan begitu, airnya tidak disaring terlebih dahulu, maka tubuhnya akan gatal-gatal. Ada pula yang alergi dengan panas. Kalau panas itu badannya jadi gatal-gatal dan seterusnya. Jadi ternyata manusia ya umumnya punya pantangannya masing-masing, ya. Begitu juga ketika kita dengan mantan nih. Ternyata ada pantangan yang tanpa kita sadari selama ini terus saja kita langgar, ya, yang menyebabkan perpisahan itu menjadi begitu lamanya dan mantan tidak balik-balik juga kepada kita hingga hari ini. Kita merasa sudah berusaha. Kita merasa sudah berdoa dalam waktu yang cukup lama. Tapi jangankan kembali, mantan bahkan tidak pernah merespon apapun yang kita usahakan agar bisa bicara kembali dengan dia, agar bisa mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi dengan dia. Sama sekali tidak ada respon dari mantan. Nah, sekarang ya, apa pantangan yang tidak sadar sering kita langgar atau selalu kita langgar setiap hari yang membuat mantan belum juga kembali hingga hari ini, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi apa pantangan itu? Misal ketika kita chatting WhatsApp dengan teman, dengan sahabat kita. Kita curhat ke dia. Apa yang kita ketikkan, yang kita chattingkan, kok saya sudah berdoa lama banget, ya. Saya sudah ngikuti tutorial berdoa, ya, di channel itu misal. Tapi kok sudah sedemikian lama mantan tidak juga balik, ya. Kok doa saya tidak terkabul? Nah, kita curhat tuh kepada teman, ya. Atau kita ngobrol, ya, dengan teman, dengan keluarga, atau dengan orang yang sudah berhasil, ya. Dia sama dengan kita, sama-sama dikhianati. Bedanya
mantannya balik, kita belum. Kemudian kita curhat. Kok kamu bisa begitu? Padahal kan kita berdoanya sama. Kita dapat doanya juga bareng-bareng, bahkan saya yang ngasih tahu ke kamu doanya. Kok mantanmu balik, sementara saya tidak balik juga? Doa saya kok tidak terkabul? Nah, kita ngobrol, curhat. Padahal, tanpa kita sadari, kalimat-kalimat inilah yang kemudian membuat doa kita menjadi tertolak. Ya, karena kalau kita pengen doa kita terkabul, maka pantangannya jangan pernah mengatakan, kok doa saya tidak terkabul juga. Kok doa saya belum terkabul juga. Karena ketika kita mengatakan yang demikian, kok doa saya tidak terkabul, maka itu adalah sebab ya tidak terkabulnya doa-doa kita selama ini, atau sebab tertolaknya doa kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi itu pantangannya. Ketika kita mengatakan, aku sudah berdoa, tapi kok tidak terkabul, itu pantangannya. Jadi jangan sampai bicara yang demikian. Kalau selama kita berdoa, kita tidak pernah mengeluh demikian. Kita tidak pernah mengatakan, kok doa saya tidak terkabul, dan seterusnya, maka insya Allah, apa yang menjadi doa kita itu akan terkabul. Artinya kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita selamanya, selama kita tidak pernah mengatakan doa saya tidak terkabul dan seterusnya, maka doa-doa kita agar mantan menjadi jodoh kita selamanya akan terkabul, dan mantan akan kembali sebagai jodoh kita selamanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.